Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, remaja dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam liputan komunitas sosial Gereja Santo Paulus Miki Salatiga. Saya Romo Benedictus, Memba Bobik MSF, selaku Vikaris Parokial Gereja Paroki Santo Paulus Miki Salatiga ini. Saya tahun ini memasuki tahun yang ketiga berkarya sebagai imam atau pastor rekan di paroki tercinta ini. Gereja Santo Paulus Miki Salatiga berada di kota Salatiga. Gereja ini memiliki kurang lebih 4.000 jiwa umat paroki ini. Umat yang ada di paroki ini meliputi usia dini sampai lanjut usia dengan berbagai macam pengalaman iman, juga pengalaman manusiawi yang mereka miliki. Selaras dengan ajakan tahun ini oleh Uskupan Agung Semarang yang menjadikan tahun 2024 sebagai tahun katekese, seluruh paroki di Keuskupan Agung Semarang ini diajak untuk memfokuskan pastoralnya pada formatio iman berjenjang dan berkelanjutan atau FIBB. Cetusan fokus pastoral ini memiliki latar belakangnya. Alasan mengapa kemudian FIBB ini menjadi fokus pastoral Keuskupan Agung Semarang yang diaplikasikan di paroki di wilayah Keuskupan ini karena melemahnya penghayatan iman, juga pengetahuan akan ajaran iman kekatolikan karena dipengaruhi oleh COVID-19. Oleh karena itu, untuk kembali memperkuat iman umat dan menyegarkan sekaligus menambah wawasan pengetahuan mengenai kekatolikan, Keuskupan Agung Semarang melalui parokinya kembali menghidupi secara lebih serius dan sungguh-sungguh formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Formatio iman berjenjang dan berkelanjutan harus terjadi sepanjang hidup orang-orang beriman, orang-orang Katolik di masing-masing paroki. Adapun berjenjang yang dimaksudkan di sini adalah formatio yang dimulai dari pendampingan iman usia dini, kemudian pendampingan iman usia anak, kemudian pendampingan iman usia remaja, pendampingan iman usia orang muda Katolik, juga pendampingan iman usia dewasa, dan yang terakhir pendampingan iman usia lanjut. Ini semua diperhatikan secara khusus di masing-masing jenjang itu supaya terjadi pembentukan iman dan juga penambahan wawasan pengetahuan mengenai kekatolikan. Selanjutnya, formatio iman yang berjenjang itu tidak hanya berhenti pada jenjang-jenjangnya masing-masing, tetapi itu terjadi secara berkelanjutan, terus-menerus sepanjang hidup kita sebagai orang-orang beriman. Maka saya selaku Romo Vikaris Parokial Gereja Santo Paulus Miki Salatiga
menegaskan ajakan juga dari pastor kepala paroki Romo JPA Jayang Siswanto MSN, mengajak semua umat di paroki Santo Paulus Miki Salatiga ini untuk menjadikan kesempatan formatio iman berjenjang berkelanjutan ini sebagai wadah untuk memperkuat iman dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kekatolikan, tentang ajaran iman kita, agar kita memiliki akar iman yang kuat berhadapan dengan melemahnya penghayatan iman kita, serta berbagai macam ajaran-ajaran sesat yang sudah beredar melalui media sosial, bahkan juga di sekitar kita. Semoga dengan bantuan bidang pewartaan serta timpel-timpel yang ada di bawah bidang pewartaan yang berintegrasi dan juga bekerja sama atau bersinergi dengan bidang-bidang yang lain, mampu menciptakan serta mewujudkan formatio iman berjenjang dan berkelanjutan yang baik, rapi, dan berkualitas. Demikian sambutan ataupun juga prakata dari saya. Semoga berguna bagi Anda sekalian umat di paroki Santo Paulus Miki Salatiga ini. Berkah dalam. Selamat pagi, nama saya Lisa. Saya dari Timpel Pia. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Piut dan Pia. Di dalam FIBB itu Piut dan Pia juga merupakan satu bagian dari FIBB. Piut itu adalah pendampingan iman usia dini, sedangkan Pia pendampingan iman anak. Piut sendiri beranggotakan anak usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian Pia usia anak 7 sampai 10 tahun atau sebelum komuni pertama. Di Gereja Santo Paulus Miki sendiri, kegiatan Piut dan Pia saat ini itu bergabung karena keterbatasan dari pendamping kami. Piut dan Pia kegiatannya itu digabung, namun dijadikan satu kegiatan, yaitu dalam kegiatan sekolah minggu yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8 sampai 9 di gedung Paulus Miki lantai 2. Di dalam kegiatan tersebut kami menyiapkan beberapa kegiatan yang menarik seperti bernyanyi bersama, kemudian berdoa bersama, kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti membaca kitab suci, mewarnai tokoh-tokoh dalam kitab suci sesuai dengan tema yang kami sedang berikan saat itu. Anak-anak yang ikut Piut dan Pia di Gereja Santo Paulus Miki biasanya adalah anak-anak dari beberapa lingkungan. Jadi tergabung menjadi satu di dalam kegiatan tersebut. Kurang lebihnya ada setiap minggunya itu kurang lebih 30 anak yang mengikuti kegiatan sekolah minggu atau kegiatan pendampingan iman anak. Untuk pendampingnya sendiri kami menggunakan sistem terjadwal, jadi setiap minggunya berganti-ganti pendamping supaya tujuan kami adalah anak tidak merasa bosan karena ada variasi-variasi dari masing-masing pendamping. Saya berharap kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan iman anak sehingga anak-anak dapat menjadi anak-anak Katolik yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Semoga ini menjadi salah satu cara supaya iman anak menjadi kuat dan tetap setia pada Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkah dalam.
Perkenalkan, nama saya Teresia Emma Kusmawati. Saya bergabung dalam pelayanan bidang pewartaan. Saya ada dalam tim PIR pendampingan iman remaja. Kegiatan PIR yang ada di Gereja Santo Paulus Miki salah satunya adalah misinar. Kemudian ada pertemuan rutin di mana kita berusaha juga menggandeng dengan Romo Paroki untuk memberikan materi-materi penyegaran tentang iman remaja. Ada safari panggilan ke beberapa biara yang ada di Salatiga. Kemudian karena kemudian dekat dengan Krisma, maka pertemuan rutinnya digunakan untuk pendampingan Krisma. Itu. Kemudian kenapa penting untuk PIR? Yang pasti kita juga harus mendampingi perkembangan iman para remaja agar mereka bisa ikut terlibat dalam kegiatan di gereja. Karena gereja berikutnya adalah mereka yang akan berkarya juga di dalam gereja. Jadi sangat penting untuk mendampingi para remaja agar gereja kita pun tetap berkembang dan tetap berjalan dengan baik. Harapannya semoga banyak remaja itu mau bergabung di dalam PIR, karena remaja itu lumayan sulit untuk dikumpulkan. Maka itu yang harapan yang ingin kami sampaikan. Mari para remaja ikut giat, ikut terlibat dalam menggereja. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Beatrice. Sebagai anggota PIR, saya bergabung dalam berbagai pelayanan seperti misinar, pemazmur, dan organis. Saya bergabung di misinar sejak kelas 4 SD dan masih aktif sampai saat ini. Selain itu, saya juga pernah bertugas pemazmur saat saya masih TK. Dan saya baru bergabung menjadi pemazmur gereja saat saya kelas 3 SD. Saya juga masih aktif sampai saat ini. Baru-baru ini saya bergabung dalam organis dan masih belajar untuk menjadi organis. Harapan saya untuk PIR GPM, semoga teman-teman remaja Katolik di GPM bisa lebih aktif dalam berbagai kegiatan, dan PIR GPM bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti oleh seluruh remaja Katolik di Salatiga, khususnya GPM. Bye. Perkenalkan, saya Vincentius Angger Wahyu Patria, biasa dipanggil Angger. Di sini saya mewakili PIOM. Saya akan menceritakan kegiatan-kegiatan PIOM Paroki Santo Paulus Miki Salatiga. Di sini kami menjalankan kegiatan liturgi rutin seperti APP, Rosario, BKSN, dan Advent. Selain itu, kami juga menjalankan kegiatan-kegiatan seperti Misa EKM, seperti Misa Valentine. Selain itu, di sini kami bekerja sama dengan OMK setempat serta KMKS, Keluarga Mahasiswa Katolik, komunitas yang tersusun atas mahasiswa yang tinggal di area Salatiga. Di sini pendampingan iman, kami bekerja sama dengan OMK dan KMK dalam menjalankan kegiatan mereka, sehingga kami turut serta dalam pendampingan di dalam kegiatan tersebut. Untuk harapan kedepannya, kami berharap dapat memberikan pendampingan yang lebih baik, terutama untuk OMK di Paroki Santo Paulus Miki Salatiga. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Ivo Herdita, biasa dipanggil Ivo. Saya di sini selaku Ketua Bidang Pewartaan dan Evangelisasi Gereja Paulus Miki Salatiga. Kali ini saya mewakili PIOT dan PIUL untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang memang untuk kegiatan PIOT dan PIUL, bahasa saya nyebutnya itu dompleng. Dompleng itu bekerja sama dengan timpel-timpel yang lain dan bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan yang memang pada dasarnya kegiatan rutin tahunan.
seperti Advent, APP, PKSN, Rosario, Bulan Maria, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, pada prinsipnya PIOT itu pendampingan iman orang dewasa itu tentu berdasarkan pada hal-hal yang kaitannya dengan kehidupan masa kini atau kehidupan-kehidupan yang terjadi di dalam keluarga. Pendampingan iman orang dewasa di sini sasarannya memang keluarga-keluarga maupun orang dewasa yang memang membutuhkan pendampingan. Nah, orang dewasa di sini tidak terlepas dari yang namanya tim pendampingan keluarga, TPKP, tim pendampingan keluarga paroki. Di mana tim pendampingan keluarga paroki kita bekerja sama untuk mendampingi keluarga-keluarga yang memiliki masalah atau keluarga-keluarga yang mengalami krisis iman. Nah, bagaimana proses ini bisa berjalan dengan lancar? Memang sebelumnya kami hanya mengadakan kegiatan-kegiatan yang khusus untuk PIOT. Namun setelah kami melihat kok rasa-rasanya kurang efektif juga jika hanya sebagian kecil dari umat lingkungan bergabung di paroki. Maka akhirnya kami bekerja sama dengan tim TPKP, tim pendampingan keluarga paroki untuk mendampingi. Bagaimana cara pendampingannya? Secara khusus kami ikut dalam proses yang namanya kunjungan keluarga. Di sini kami mengetahui kebutuhannya apa, sasarannya bagaimana. Terus kemudian kalau saya melihat itu butuh pendampingan iman dalam bentuk apa, apakah putra-putrinya sudah menerima sakramen inisiasi lengkap, itu menjadi salah satu kerjasama bagi kami. Itu untuk PIOT. Kemudian yang kaitannya dengan PIUL, nah, pendampingan iman usia lanjut. Kalau di Paulus Miki memang kerjasama dengan KWKS, Kaum Reda Katolik Salatiga, di mana kami ikut bergabung, bekerja sama. Mereka ketika berkumpul kami masuk, mereka ketika ada kegiatan kami juga masuk. Masuknya melalui KWKS, dan ketika masuk melalui KWKS kami mengetahui bahwa oh ternyata kebutuhan iman mereka itu yang kaitannya dengan dalam tanda kutip yang bau-bau kematian atau surga, begitu, surga, neraka, purgatori, dan itu menjadi proses pendampingan kami. Kalau kegiatan khusus kami mengadakan misa lansia, itu nanti kami laksanakan di bulan September, dan biasanya di bulan September setelah misa kami makan bersama, senda gurau bersama di situ. Nah, memang PIOT dan PIUL itu satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Karena apa ya, di dalam satu keluarga mungkin ada ayah ibu merawat orang tuanya. Begitu juga selain merawat orang tuanya juga merawat anak-anaknya. Artinya kesinambungan mulai dari PIOT, PIUT, PIA, PIL, PIOT itu memang harus berkesinambungan terus-menerus, sehingga pada akhirnya kekuatan iman itu berasal dari keluarga. Dan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami diundang untuk sedikit memberikan gambaran bahwa Paulus Miki memang secara bertahap ingin memperbaiki proses-proses tersebut sehingga formatio iman berjenjang itu bisa berjalan dengan semestinya. Itu saja dari saya. Semoga di Gereja Paulus Miki ini proses FIBB formatio iman berjenjang dan berkelanjutan bisa berjalan dengan baik, dan proses ini menumbuhkan keimanan, menumbuhkan semangat supaya di dalam iman Katolik kita senantiasa bertumbuh di dalam Yesus Kristus.
Terima kasih, berkata.